إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد إمام المهتدين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد فيا إخواني معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته فاتقوا الله وأطيعوا فقد فاز المتقون وقد أفلح المطيعون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik khutbah kita pada hari ini adalah inti dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja meninggalkan bulan Rajab, yakni sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Bulan Rajab merupakan suatu bulan yang memiliki makna historis religius bagi dunia Islam dan umat muslimin di seluruh dunia. Bulan Rajab merupakan bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari tempat itu beliau dimi'rajkan ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Inti dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam, yang mana merupakan salah satu rukun Islam yang diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui malaikat Jibril sebagaimana dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Salat 5 waktu tersebut diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit dan dibawa ke bumi, yang mana ini mengindikasikan hubungan antara vertikal dan horizontal. Dengan demikian, salat memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat vital dan tinggi dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dipahami dan dilihat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Salat itu merupakan media untuk menghubungkan kita dengan Khalik dan menghubungkan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia maupun non manusia. Secara vertikal, salat merupakan salah satu ciri orang yang sukses dan beruntung jika salatnya khusyuk dalam berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan suatu kegiatan seorang muslim berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mendengar dan yang maha rahman dan maha rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
maka hatinya merasa tenang, lega dan bahagia. Kondisi seperti ini sering dirasakan oleh seseorang sebagai pelaku salat. Dengan demikian, ayat di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa orang yang hatinya tenang, tenteram dan bahagia termasuk di antara ciri-ciri orang yang sukses dan berhasil dalam hidup ini. Terkadang banyak ditemukan di kalangan umat manusia bahwa orang yang mendapat nikmat kekayaan yang berlimpah ruah, ada pangkat dan kedudukan yang tinggi, ketika di luar atau di kantor dengan teman-temannya hatinya merasa gembira, tetapi ketika pulang dan berada di rumah sendiri dengan keluarganya, hatinya tidak tenang, hatinya tidak tenteram, bahkan kadang-kadang hatinya gelisah atau terjadi konflik batin. Maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang sukses menurut ayat di atas. Begitu juga halnya orang yang tidak salat atau orang yang salat tetapi tidak khusyuk dalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk di antara orang yang sukses atau beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan secara vertikal. Sekarang kita lihat pula hubungan secara horizontal. Fungsi salat memberikan dampak positif, dampak sosial terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat di atas, kalau kita kaji dan kita perhatikan secara etimologis, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innana. Kata inna sebenarnya ketika menguraikan fungsi salat secara etimologis, kata inna menempati sumpah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sehingga memberikan makna bahwa salat itu jika difungsikan benar-benar akan menghindarkan manusia, akan menghindarkan para pelaku salat itu dari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang keji dan yang mungkar. Hal itu dapat dilihat dan dimaknai dari maksud ucapan-ucapan ketika kita melaksanakan salat, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Contohnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar kabira, bermakna kita mengakui dan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah yang maha besar, kita ini adalah kecil. Maka kata-kata Allahu Akbar kabir itu menghilangkan dari kita sifat takabur, sifat arogansi, sehingga dengan demikian ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka sifat takabur dan arogansi hilang daripada dirinya. Kemudian ketika kita mengatakan walhamdulillahi katsira, segala pujian itulah milik Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna bahwa pujian bukan milik manusia, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada orang yang memuji kita, maka telinga kita tidak membesar, lubang telinga kita tidak membesar, tidak merasa apa-apa ketika orang memuji kita, tetapi biasa-biasa saja, dan dia mengingat bahwa pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengatakan
wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah artinya adalah maha suci, artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada khurafat-khurafat, dari kesyirikan dan sifat-sifat yang lain. Kemudian ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala jenis pujian itulah milik Allah Rabbul Alamin, pengelola alam semesta. Alam ini bukan dikelola oleh tukang tenung, bukan dikelola orang-orang pintar dan lain sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim artinya maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim bermakna kita mengakui bahwa Allah itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta-minta kepada orang lain, bukan mengemis. Begitu juga misalnya ketika kita sudah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha pengasih maha penyayang, ini bermakna bahwa kita sebagai muslim harus juga bersifat pengasih dan penyayang baik kepada manusia maupun kepada non manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah dengan ucapan-ucapan yang lain ketika kita melaksanakan salat, ketika kita berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang Islam yang memfungsikan salatnya, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berjanji dan bersumpah setia di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memaknai salat dan menghayatinya, dia akan memberikan dampak positif dan konstruktif kepada sesama manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Pelaku salat dengan benar tidak akan berbuat atau berkata bohong kepada siapapun, tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak akan membuat kecurangan ketika melakukan beberapa kegiatan ketika berada di dunia ini. Mudah-mudahan dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dapat memfungsikan salat. Dengan demikian kita terhindar daripada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan yang negatif. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ikhwani ma'asyiral muslimin, ittaqullaha fima amara wantahu amma naha, kama qala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadi wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadi wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين وعن وأزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة